Selamat pagi Pak Joko, apa kabar nih? Selamat pagi Pak Lilik, Alhamdulillah baik. Pak Lilik gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Joko. Mm-mm. Jakarta lagi banyak polusi Pak Lilik ya, semoga semua sehat Pak Lilik ya. Iya Pak Joko, ini emang cuacanya lagi kurang bersahabat ini Pak Joko. Mm. Gimana kemarin Pak Joko ada WA ya, katanya mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Bener Pak Lilik nih, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan nih ke Pak Lilik. Kayaknya saya butuh teman curhat nih Pak Lilik. Ya terkait dengan proses pembelajaran di kelas 6 sih Pak. Gitu. Jadi saya mau hari ini Ya, mudah-mudahan dapat ya pandangan lain lah dari Pak Lilik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan dulu Pak. amin mudah-mudahan. Iya. Begini Pak Lilik nih, yang saya alami nih Pak Lilik ya. Kok saya ngerasa di tahun pelajaran ini nih Pak, di tahun 2023-2024, saya mendapat tugas mengajar di kelas 6, di 6A, 6B, 6C, dan 6D. Ada 4 lokal yang saya ajarkan tuh di kelas 6 Pak Lilik. Nah, Ya, pada pertemuan pertama tuh di awal tahun pembelajaran tuh saya coba untuk mengajar di minggu-minggu pertama di kelas 6A, B, C, dan D. Nah, ternyata kok saya menemui hal yang baik ya Pak dalam arti di kelas 6B, 6C, 6D itu apa yang saya rancang di ritme pembelajaran di dalam RPP saya tuh bisa berjalan dengan baik di kelas 6B, C, dan D. Tapi loh, kok ketika saya mengajar di kelas 6A, sesuatu tuh kayaknya nggak mengalir gimana sih Pak gitu loh. Jadi kalau dalam ya, keterlibatan anak untuk aktif dalam proses pembelajaran itu nggak saya temui di kelas 6A Pak gitu. Nah, di kelas 6 B, C, dan D itu sudah berlangsung baik gitu loh Pak. Itu indikatornya saya lihat dari asesmen formatifnya juga gitu loh. Jadi kelas 6 B, C, dan D tercapailah tujuan pembelajaran yang saya terapkan, yang saya rancang dalam RPP. Namun di kelas 6A dari awalnya pun sendiri mereka tuh untuk apa sih terlibat langsung dalam proses pembelajaran, hadir dalam proses pembelajaran saya, itu sepertinya minus gitu loh Pak, tidak ada itu. Jadi dilihat juga dari asesmen formatif yang saya lakukan kepada kelas 6A juga beda dengan kelas 6 yang lain gitu loh Pak. nggak sesuai keinginan ya Pak Joko ya. Iya Nggak sesuai bener Pak harapan ya. gitu loh. Pengen sih Pak saya masa bodoh gitu, saya hanya menilai saja. Ya sudahlah gitu loh. Tapi kok setelah saya merefleksi apa yang telah saya lakukan di kelas 6A, loh, kok beda ya gitu dengan kelas 6B, C, dan D gitu loh Pak. Nah ini menjadi tanggung jawab moral saya juga nih Pak. Kira-kira gimana ya proses 6A supaya bisa sama dengan proses yang saya lakukan di kelas 6B, 6C, dan 6D gitu loh Pak. Iya Pak Joko. Tanggung jawab moral ya Pak Joko ya. Iya bener Pak, bener-bener bener tanggung jawab moral. Yang saya tangkap tadi dari pembicaraan Pak Joko bahwa Pak Joko tahun ajaran ini diminta untuk mengajar kelas 6A, B, C, dan D ya Pak Joko ya. Iya Nah, bener Pak, kemudian bener. Pak Joko sudah mengajar dengan baik, sudah menerapkan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang Pak Joko buat. Hmm. Untuk kelas 6B, C, dan D hasilnya sudah sangat memuaskan. Cuman untuk yang kelas 6A beda ya Pak Joko ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan ya Pak Joko ya. Benar Pak Lilik, sejatinya sih kalau saya nih Pak, kalau dalam filosofi Kisah Ajar Dewantara kan bagaimana proses pembelajaran itu berpihak pada murid, pada anak ya. Nah, saya coba menerapkan itu dalam RPP saya gitu. Saya melibatkan anak untuk aktif dalam proses pembelajaran saya gitu loh. Tapi ya tercermin dalam proses pembelajaran di refleksi saya itu ternyata di kelas 6B, C, dan D ritme yang saya laksanakan dalam proses pembelajaran itu mengalir baik, bagus gitu loh Pak. Itu juga Iya. dilihat dari asesmen formatifnya juga tercapai proses pembelajaran, tujuan pembelajarannya. Tapi kenapa di 6A dengan apa sih dengan kegiatan yang sama yang saya lakukan di kelas-kelas 6 lainnya kok tidak berimbas baik ke kelas 6A gitu loh Pak. Kira-kira menurut pandangan Pak Lilik apa yang harus saya lakukan ya Pak ya? Tapi kalau menurut Pak Joko sendiri, maunya ritmenya yang seperti apa yang Pak Joko inginkan? Ya, saya maunya ya mereka terlibat aktif nih, Pak. Saya sudah merancang Hmm, pembelajaran juga dalam arti saya melakukan ice breaking gitu kan biar mereka ngerasa nggak bosen.
Udah gitu saya juga melakukan kegiatan pembelajaran inti yang memang dalam arti saya setelkan video, itu saya ajukan apa sih pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu loh. Tapi yang terjadi di kelas 6A itu yang jawab tuh hanya anak-anak itu saja, yang anak yang Hmm. aktif-aktif saja. Sementara untuk anak-anak yang lain masih bersifat pasif gitu loh. Terus bagaimana cara supaya melibatkan seluruh apa sih komponen kelas itu terlibat aktif terutama siswa ya dalam proses pembelajaran saya dan ini nggak tercermin loh Pak dalam itu saya maunya saya nih anak-anak aktif anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dalam arti hadir dalam kelas saya dengan penuh terus mereka bisa nanti mendapatkan atau tercapai tujuan pembelajaran yang saya rancang gitu loh Pak Lilik. Hmm. Nah, untuk itu coba A, B, C, dan D itu kan sama cara mengajarnya. Nah, untuk berikutnya coba Pak Joko rubah karena Pak Joko sudah beberapa kali memperoleh hasil yang Mm-mm. kurang kan untuk kelas Ya 6A, benar Pak Lilik. baik keaktifan siswa maupun dari penilaiannya. Nah, Mm. untuk khusus untuk kelas 6A, coba Pak Joko rubah ya cara mengajarnya. Kalau 6B, C, dan D itu kan mungkin Pak Joko idealis, kemudian sesuai dengan target yang diinginkan, jadi tercapai bagus. Nah, mungkin ada something untuk kelas 6A itu. Jadi Pak Joko juga turunin idealismenya, kemudian tadi padahal SBK-nya juga udah banyak ya. Iya benar Pak, saya SBK-nya juga lakukan udah itu. Saya pikir banyak. biar nggak bosan ya Pak ya. Hmm. Mungkin Pak Joko kasih SBK banyak karena di jam-jam terakhir apa kali ya Pak Joko ya. Itu Nah ya. itu Atau Pak sama Lilik. SBK-nya untuk kelas lain. Iya benar Pak Lilik. Mungkin juga pengaruh kali Pak Lilik ya. Karena kalau di kelas 6 B, C, dan D itu memang nggak di akhir pelajaran. Dalam arti nggak di akhir waktu ya di jam Hmm. terakhir. Saya melaksanakan di kelas pembelajaran di kelas 6 B, C, dan D itu memang di awal. Di hari yang berbeda. Ah, Nah sementara untuk yang kelas ya. 6 A itu di apa ada dua kelas di hari Rabu itu kelas 6 D dan kelas 6A. Dan di awal terus terpotong pramuka terus lanjut ke kelas 6A itu berada di jam terakhir Pak. Apakah itu pengaruh juga ya Pak ya? Eh, kemungkinan pengaruh Pak Joko karena Oke. di tempat saya pun kalau sudah siang fokus anak itu berkurang Pak Joko. Itu Hmm. Iya iya kalau iya iya. selalu di jam terakhir terus kan kasihan mungkin bisa dikasih selang-seling misalnya ada 1 jam siang ada dua jamnya di pagi hari atau itu mungkin Pak Joko coba seperti itu kayaknya kalau di tempat saya pengaruh ya Pak Joko ya Oke, itu. mungkin iya benar Pak Lilik. Jadi tantangan kita bersama juga ya ketika berada di jam terakhir, mau motivasinya akan beda dengan di Ya, jam-jam awal Pak Lilik ya. ya karena apalagi pulangnya sampai siang ya udah Ya lelah udah benar Pak capek. Lilik, benar-benar Padahal benar. udah dibuat es breakingnya banyak biar nggak lelah tapi anak tetap Mm-mm. semangat ya Pak Joko ya. Iya Pak Lilik. Makanya itu kali Pak Joko atau mungkin eh, di tengah lah kalau nggak pagi banget atau nggak siang banget ya di tengah lah paling nggak jamnya itu. Oke, oke, iya, iya, iya. Itu mungkin salah satu faktor juga Pak Lilik ya. Iya Pak Joko, karena anak sudah aktif kan sebenarnya itu. Kalau menurut Pak Lilik ada selain mungkin waktu apa ya Pak Lilik ya? Kira-kira Pak Lilik ya. Iya Pak Joko. Kalau bagaimana? Mungkin gini Pak, kan saya kan tergabung dari CGP nih Pak, calon guru penggerak nih Pak ya. Saya Hmm. mendapat pemahaman baru, pengetahuan baru tentang pembelajaran terdiferensiasi di mana ada asesmen awal. Nah, sepertinya kalau saya rasa nih Pak, kelas 6B, C, dan D, 6A pun itu nggak boleh dipukul rata ya kemampuan mereka ya Pak ya. Oh iya Pak Joko, bagus banget iya. Oke. Karena setiap anak punya punya karakter beda, punya kemampuan yang Mm-mm. berbeda-beda itu. Kemudian Mm-mm, minatnya juga mm-mm. berbeda ya Pak Joko ya. Iya, 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 iya. Bisa Oke, sangat bagus dibuat asesmen awal Pak Joko untuk iya bener ya Pak mengetahui ya. minat anaknya itu. Jadi ketahuan ya Pak ya. Ya Iya, kalau yang saya pahami nih Pak, yang saya pahami mungkin saya belum menerapkan ya Pak ya. Tapi kebetulan juga di kelas 6 B, C, dan D itu ritme pembelajarannya enak sesuai alur dengan RPP yang saya rancang gitu loh. Tapi kenapa di kelas 6A tuh beda gitu. Padahal saya memukul rata itu. Mungkin yang Pak Lilik masukkan tadi pertama juga waktu, terus yang kedua juga yang saya tadi usulkan untuk gimana supaya dilaksanakan asesmen awal. Jadi dengan asesmen awal itu saya bisa mendiagnosa
keinginan belajar seperti apa yang mereka inginkan gitu Pak Lilik ya. Iya Pak Joko, sangat bagus. Iya iya, bagus sekali Pak Oke. Joko untuk dikembangkan itu kompetisinya yang sudah ada. Oke, benar-benar Pak Lilik. Tapi eh, mungkin mungkin saya berharap nih dari pengetahuan yang saya Tapi dapat Pak dari Pak CGP Joko ini mungkin jangan ini ya Pak ya. ya Pak Gimana Joko Pak? jangan lupa untuk melakukan refleksi ya apa yang telah dilakukannya nanti ya. Oke, jadi eh, tadi yang kita bincang-bincang pada siang hari ini, saya berharap nanti saya bisa melakukan asesmen awal dulu ya Pak ya. Jadi saya bisa Hmm, memfasilitasi seluruh gaya pembelajar atau tipe pembelajar atau kemampuan kognitif anak yang memang nanti saya fasilitasi dalam bentuk RPP terdiferensiasi kayak gitu Pak ya. iya Pak Joko ya, Oke. bagus sekali. Oke, Pak Lilik, terima kasih Pak Lilik. Mungkin juga kembali ke tadi, saya juga harus Pak Lilik tambahkan tadi saya jangan lupa untuk merefleksi ya Pak dalam arti apa yang sudah saya lakukan, saya harus refleksi. Mungkin nanti bisa menjadi acuan awal saya untuk ke langkah berikutnya ya Pak ya. Ini mau dilaksanakan kapan ini? Jadi biar saya bisa nanti ngobrol lagi gitu, Oke, melihat hasil perkembangannya gitu. mudah-mudahan secepatnya ya Pak dalam minggu-minggu ini ya Pak. Saya akan coba merancang gimana asesmen awalnya dulu buat para siswa kelas 6 ini. Terus Hmm, kayaknya nggak cuma hanya di kelas 6 nih Pak ya, pembelajaran terdiferensiasi melalui asesmen awal ini mungkin saya akan lakukan di tiap kelas yang saya ampu ya Pak ya. ya akan lebih Oke, baik semua kelas Pak Joko. ya Pak Lilik mudah-mudahan saya bisa menerapkan itu semua Pak Lilik ya. Terus, Sama-sama Pak Joko. oke Pak Lilik terima Jangan kasih atas obrol-obrolan kita siang hari ini ya Pak Lilik ya. ya jangan suka-suka untuk berbagi praktek ya. Nanti kalau misalnya mau ngobrol lagi dengan senang hati, saya bersedia Baik-baik Pak meluangkan Lilik. waktunya buat Pak Joko. Iya, terima kasih Pak Lilik atas sudut pandang Pak Lilik tentang proses pembelajaran saya. Jadi saya punya sudut pandang baru nih apa yang mesti saya lakukan ke depan atas obrolan kita pada siang hari ini Pak Lilik ya. Pak Lilik terima kasih waktunya Pak Lilik. Sama-sama Pak Joko, selamat siang. Ya selamat siang, tetap semangat Pak Lilik saya ya semuanya. Ya, salam buat Oke, keluarga. ya terima kasih Pak Lilik.